Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota kelompok, yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi komunikasi data dan suara. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Nabila Dwi Rahayu. Selanjutnya ada Evelyn Devira. Berikutnya ada Nurizana Fadilah. Dan yang terakhir ada Lili Widiawati. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul menganalisa aspek komunikasi data dan suara. Komunikasi suara dan data adalah komunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai media pengirim data. Data yang dikirimkan berupa suara kemudian diubah menjadi sinyal radio dan diterima refresher untuk kemudian diubah lagi menjadi suara lewat speaker. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis dari gambar di atas. Dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan dengan menggunakan email surat yang kita kirim ke alamat email lain akan secara langsung diterima. Selain itu, biaya yang kita keluarkan cukup murah, bahkan bisa dibilang gratis. Baik, berdasarkan hasil analisis kita tadi, kita akan mengidentifikasi aspek komunikasi data dan suara. Yang pertama berdasarkan jenis communication channel, yaitu yang pertama ada simplex, yang kedua ada half duplex, yang ketiga ada full duplex. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu simplex adalah komunikasi yang dilakukan secara satu arah, penerima hanya bisa sebagai penerima dan pengirim hanya bisa sebagai pengirim. Yang kedua ada half duplex adalah komunikasi yang dapat dilakukan secara bergantian dan penerima namun dilakukan secara bergantian. Yang ketiga ada full duplex, yaitu komunikasi yang dapat dilakukan dua arah, dapat menjadi pengirim dan penerima secara bersamaan tanpa harus bergantian. Baik, yang kedua berdasarkan blok-blok komunikasi terdiri dari 3. Yang pertama yaitu sender. Dalam komunikasi harus ada pihak sebagai pengirim. Yang kedua, transmisi. Harus ada juga media transmisi untuk menyalurkan informasi. Yang ketiga, receiver. Dalam komunikasi harus ada juga pihak sebagai penerima. Baik, yang terakhir adalah berdasarkan jenis teknik transmisi, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah asinkronus, adalah teknik yang tidak menggunakan kanal timing yang terpisah. Dan yang kedua adalah sinkronus, adalah teknik yang menggunakan kanal yang terpisah untuk transmisi data dan informasi. Baik, kami akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang telah kami lakukan. Kesimpulannya yaitu komunikasi berdasarkan jenis dan perkembangan dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi data teks dan data suara. Keuntungan menggunakan komunikasi suara atau audio yaitu kita bisa berkomunikasi dengan seseorang di zona yang berbeda.